Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur kita, semoga umur kita berkah, amin, ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya kami sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga besok kelak ya kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini saya akan membacakan kisah ya, yang kisah ini sudah sangat populer. Ya teman-teman, sebelumnya saya bacakan kisah ini, saya doakan kepada teman-teman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat walafiat, panjang umur kita, diberkahi umurnya, dan dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan seluruh hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, sambil mendengarkan dan sambil menengok video ini, jangan lupa doanya. Ya, doanya ditulis di kolom komen di bawah ini. Dan tulis sholawat terlebih dahulu, baru hajat-hajat kita. Semoga hajat kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Ya teman-teman semuanya, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa tetap bersyukur, alhamdulillah diberikan kesehatan, alhamdulillah keluarga kita masih utuh, alhamdulillah semuanya harus disyukuri. Ya, meskipun kita masih punya tanggungan. Ya, tanggungan itu adalah merupakan ujian ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap orang yang akan ujian itu tentunya ada lulus dan tidak lulus. Ya, insya Allah sebentar lagi apa yang teman-teman rasakan baik masalah keluarga maupun masalah hutang piutang semuanya adalah selesai. Dan tidak ada Allah itu memberikan beban kepada kita itu tidak mampu. Ya tentunya semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu memang hidup ini adalah rentetan masalah, ujian demi ujian, ujian terus. Tetapi yang perlu diingat bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang kekal ya. Tidak ada orang itu susah terus-menerus juga tidak ada. Tidak ada orang itu senang bahagia terus-menerus juga tidak ada. Ya. Itu yang perlu kita kita ingat-ingat ya, sesudah turun tentunya akan datar, akan naik, perjalanan seperti itu. Tidak mungkin jalan itu naik terus, tidak mungkin. Dan tidak mungkin hujan itu terus hujan terus, ya sesudah hujan tentu akan apa itu kemarau. Begitu pula kita harus ingat tidak ada yang kekal. Sebentar lagi ya hutang sampean akan lunas. Yang penting kita adalah selalu sabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah akan menolongnya. Teman-teman ya, ini adalah mari kita dengarkan secara seksama zaman dulu ya. Ya tidak sekarang saja namanya hutang piutang itu. Ya, seorang yang punya hutang, orang yang terlilit hutang, orang yang masalah itu sejak dulu sudah ada. Itulah titah kehidupan itu. Tidak ada semuanya miskin, ya tidak ada. Ya ada yang miskin, ada yang kaya, itulah kehidupan. Jadi zaman dulu itu ada orang pedagang yang apa itu bangkrut ya. Hutangnya
di sana di sini, banyak sekali orang yang mau nagih. Akhirnya ya dia adalah total hutangnya itu. Dihitung hutangnya dihitung hutangnya dihitung hutangnya, tahunya itu hutangnya ada sebanyak 500 dinar. Nah, 500 dinar. Sekarang ya katakan 500 juta gitu ya, 500 dinar. Nah, kemudian karena yang menagih itu hutangnya tidak kepada satu orang, itu banyak orang, maka dia adalah punya, apa itu, dia pergi ke rumah orang yang kaya, yang punya modal, dia pinjam untuk bayar hutang. Pinjamnya adalah 5 dinar. Semuanya untuk membayar hutang, selesailah hutang dengan orang-orang, tidak ada sisa sedikit pun untuk dagang lagi atau untuk diputar lagi, istilah sekarang, tidak ada. Kemudian dia ditanya oleh orang yang dipinjami tadi, orang yang kaya, "Kapan kamu kembalikan uang ini?" Dia bilangnya, "Besok bulan sekian, tanggal sekian." Nah, betul sudah sampai waktunya ya uang itu ditagih. Nah, bagaimana janjimu kemarin, Bu, ini sudah jatuh tanggal sekian, bulan sekian, bagaimana bisa, apa itu, kok enggak kamu bayar-bayar? Dia katanya adalah, "Saya mau membayar, tetapi sekarang belum punya duit sama sekali." Nah, akhirnya dia adalah, "Enggak benar kamu ini, karena janjimu tanggal sekian, bulan sekian kok enggak kamu bayar, enggak benar kamu." Akhirnya dilaporkan ke pengadilan, ke qadhi zaman dulu. Dilaporkan ke pengadilan, kemudian adalah ditanya oleh pengadilan, betul bahwa dia punya hutang dan disimpulkan tidak mau membayar. "Saya mau tapi belum punya uang sama saja berarti tidak mau membayar." Nah, akhirnya dia adalah diputuskan di penjara. Dia usul, ya saya mau di penjara kalau memang itu keputusan hakim, tetapi saya minta izin sehari saja, saya mau pamit dulu sama orang rumah. Nah, kemudian dia tidak bisa, "Apa taruhannya kamu kok mau izin itu? Nanti kamu tidak balik, saya tetap balik ya. Kalau saya melarikan diri sudah sejak kemarin. Nah, kemudian apa sekarang, siapa yang, apa itu, menanggungnya? Kamu adalah nanti kalau tidak balik, saya berani dikeluarkan dari umat Rasulullah kalau saya tidak balik." Nah, dipertimbangkan oleh qadhi bahwa, apa, sumpahnya itu, taruhannya itu Rasulullah. Maka dia diizinkan pulang, setelah sampai di rumah ditanya oleh istrinya, dia bilang bahwa yang, apa itu, menjamin dia adalah Rasulullah, untuk jaminannya Rasulullah. Kalau begitu ya, ayo kita membaca sholawat satu malam ini. Membacalah sholawat satu malam dengan istrinya. Kemudian sampai tertidur, dalam tidurnya itu bermimpi bahwa kamu pergilah ke tempat gubernur sana, ya bilanglah suruh bayar hutangmu itu. Dan sampaikanlah gubernur bahwa tadi malam dia yang membaca sholawat itu adalah sudah genap, tidak perlu ragu gitu. Karena dia adalah ragu, sampaikan salam dari saya dan bilangi bahwa sholawatnya sudah saya terima dan sudah genap. Nah, betul disampaikan, kemudian dia adalah apa itu, pergi ke rumah gubernur tadi. Nah, berbagai macam caranya, jalannya dia akhirnya ketemu gubernur. Gubernur adalah gubernur, dia kirim salam dari Rasulullah dalam mimpinya. Kemudian buktinya tadi malam tuan atau gubernur membaca sholawatnya yang ragu itu, kata Rasulullah, sudah benar, sudah genap, dan sudah genap 1000, dan sholawat Rasulullah sudah sholawat gubernur sudah diterima oleh Rasulullah. Saking senangnya orang tersebut adalah, "Ini uangmu, hati apa itu, untuk bayar hutangmu. Dan saya tambah 25 dinar, subhanallah." Kemudian dia adalah pergi ke tempat
hakim tadi, nah, ke tempat hakim, hakim pun juga bilang bahwa, "Kamu sudah saya tunggu, saya dengan gara-gara kamu tadi malam, saya bermimpi ketemu Rasulullah, bahwa hutangmu saya bayarkan 5 juta." Oh, 5 dinar, berarti sudah dapat uang 35 dinar. Kemudian dia pergilah ke tempat orang yang dihutangi. Kemudian dia bilangnya, "Kamu adalah dengan adanya kejadian ini saya tadi malam bermimpi ketemu Rasulullah, hutangmu adalah saya bebaskan dan ini hadiah saya 5 dinar." Hutang 5 dinar akhirnya uangnya menjadi 40 dinar, subhanallah. Itulah keajaiban membaca sholawat, ya. Karena amalan sholawat ini ya tidak ini saya sampaikan terus, yaitu adalah Allah beserta malaikat pun bersolawat. Oleh karena itu, ayo kita perbanyak membaca sholawat. Yang belum mulai, dimulai. Ya dengan istiqomah, dengan pertolongan Allah, ya dengan ikhlas, dengan sabar. Semoga hajat kita dan semua kebutuhan kita maupun hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok kelak kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.